Ya, opini WTP yang diberikan oleh BPK RI NTT terhadap pemerintah daerah Kabupaten Sika dan penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Sika terhadap sejumlah pejabat terkait dengan dugaan korupsi dalam penggunaan dana bantuan tak terduga BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sika tahun 2021 menimbulkan kontroversi. Mengapa dikatakan kontroversi? Karena di satu pihak BPK RI NTT memberikan opini di dalam LHP-nya bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sika dalam pengelolaan keuangan daerah terkait dengan sejumlah proyek pembangunan dinilai sebagai wajar tanpa pengecualian. Tetapi LHP BPK RI NTT juga dalam temuannya menyimpulkan beberapa penyimpangan, beberapa penyalahgunaan wewenang, beberapa pelanggaran hukum. Sebagaimana kita lihat pada saat ini, Kejaksaan Negeri melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi, penggunaan uang, bantuan tak terduga Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sika yang memang nilainya tidak begitu besar, sekitar 890 sekian juta rupiah. Tetapi bagaimanapun juga angka ini sangat berarti, sangat berguna bagi masyarakat Kabupaten Sika yang selalu menghadapi bencana dari waktu ke waktu. Apalagi bencana yang dimaksud dalam tahun anggaran 2021 itu kaitannya erat dengan pandemi COVID-19. Karena itu masyarakat Kabupaten Sika saat ini melihat sebagai sebuah kejanggalan. Ada pernyataan, ada opini bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sika untuk tahun anggaran 2021 wajar tanpa pengecualian, tetapi pada saat yang bersamaan sejumlah pejabat Kabupaten Sika saat ini sedang disidik oleh Kejaksaan Negeri karena diduga terlibat korupsi. Korupsi tentang pengadaan trafo, ada semacam alat listrik untuk kebutuhan di rumah sakit umum pemerintah daerah Kabupaten Sika yang nilainya juga hampir 1 miliar. Kemudian juga ada dugaan korupsi terkait dengan dana belanja tak terduga Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan beberapa kasus lainnya. Tetapi BPK RI NTT berani-beraninya mengeluarkan opini WTP bagi Kabupaten Sika. Karena itu, publik Kabupaten Sika, bahkan saya sendiri menilai bahwa BPK RI NTT ketika mengeluarkan opini wajar tanpa pengecualian ini ada sesuatunya. Selama ini sudah banyak pejabat kepala daerah, pejabat pada sejumlah kementerian atau lembaga ditangkap KPK karena terjadi jual beli di dalam opini BPK RI tentang wajar tanpa pengecualian. Nah, dalam kasus WTP Kabupaten Sika, kami menilai bahwa ada dugaan kuat WTP yang diberikan kepada pemerintah daerah Kabupaten Sika sebagai hal yang tidak wajar. Terdapat cacat secara prosedural, secara material terhadap WTP yang diberikan oleh BPK RI NTT kepada pemerintah daerah Kabupaten Sika. Karena apa? Ada tindak pidana korupsi yang direkomendasikan oleh BPK RI untuk diproses, tetapi kenapa BPK RI NTT memberikan penilaian wajar tanpa pengecualian? Ini dua hal yang sangat bertolak belakang. Karena itu, kami juga berharap
Kejaksaan Negeri Sika tidak boleh ragu-ragu untuk menjadikan WTP ini sebagai objek pemeriksaan dalam pengusutan lebih lanjut. Karena kita tahu praktek jual beli opini BPK RI tentang wajar tanpa pengecualian dalam pengelolaan keuangan negara atau keuangan daerah sangat marak. Ya. Selama ini sudah 30 lebih pejabat BPK ditangkap KPK, ditangkap kejaksaan karena terlibat jual beli opini wajar tanpa pengecualian. Kita juga tahu sejumlah bupati, ya, sejumlah wali kota, bahkan gubernur ditangkap KPK karena terlibat dalam praktek jual beli WTP untuk memoles diri atau gimmick bahwa pejabat itu bersih dari KKN. Bahwa selama memimpin pejabat ini betul-betul menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dia jauh dari KKN. Padahal fakta membuktikan bahwa sejumlah pejabat yang sering mendapatkan opini WTP dari BPK RI, tetapi pejabat itu pula tidak lama setelah itu ditangkap oleh KPK dan sudah divonis penjara. Karena itu, apa yang terjadi dengan Kabupaten Sika mendapatkan WTP secara berturut-turut patut dicurigai. Mengapa patut dicurigai? Karena bersamaan dengan itu kasus korupsi yang terjadi secara susul-menyusul masih terus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kejaksaan sampai hari ini. Ya, bagi sebagian kepala daerah, bagi sebagian pimpinan lembaga negara, WTP ini merupakan sesuatu yang sangat dinanti-nantikan karena mereka sekaligus ingin memoles diri di hadapan publik bahwa dia akan dinilai sebagai pejabat yang bersih dari KKN. Ya, dia akan dinilai sebagai pejabat yang dinilai mampu mengelola keuangan daerah demi kesejahteraan masyarakat. Bahkan sekaligus WTP ini juga dijadikan sebagai alat untuk menutupi jejak korupsi ketika masyarakat menggugat atau menuntut pertanggungjawab pengelolaan keuangan daerah atau keuangan negara yang dicurigai telah dikorupsi. Karena itu WTP ini sangat diidam-idamkan oleh setiap pimpinan lembaga atau pimpinan daerah. Dan sebagaimana terbukti yang sudah dijelaskan tadi, WTP ini kemudian menjadi racun karena KPK, Kejaksaan, dan Polri mencium ada bau busuk di balik itu. Jadi sebetulnya WTP itu bukan jaminan 100% pejabat yang bersangkutan bersih dari KKN. Bahkan menurut bahasa Ibu Sri Mulyani, ya, sebagai Menteri Keuangan, dia menyatakan sangat memalukan apabila daerah yang bersangkutan atau pimpinan lembaga atau pimpinan daerah yang bersangkutan baru saja mendapatkan WTP tetapi besoknya ditangkap KPK. Dan itu sudah terjadi di mana-mana. Sudah merupakan rahasia umum. Nah, implikasi hukum dari WTP itu sendiri ketika dia mendapatkannya dengan menggunakan praktek-praktek tidak terpuji, misalnya terjadi kong kaling kong atau terjadi jual beli, maka WTP yang bersangkutan harus dijadikan sebagai objek penyelidikan dan penyidikan untuk melihat apakah terjadi korupsi di dalam pengelolaan keuangan daerah dan apakah terjadi korupsi berupa jual beli WTP itu sendiri. Karena itu, sekalipun WTP itu telah dikeluarkan dan diterima, mestinya Kejaksaan, KPK, atau Polri tetap saja melakukan penyelidikan untuk bisa menentukan apakah apakah opini WTP ini wajar atau tidak. Apalagi dalam kaitan dengan opini WTP di Kabupaten Sika, pada saat yang bersamaan terjadi penyelidikan dan penyidikan terhadap sejumlah tindak pidana korupsi terkait dengan LHP BPK RI yang bersangkutan. Jadi isinya menyatakan wajar tanpa pengecualian dalam bentuk opini, tetapi ada rekomendasi meminta sejumlah kasus ini supaya dilakukan penyelidikan dan penyidikan. Ini yang membuat WTP
BPK RI selalu menjadi masalah. Ya. Dia bisa berimplikasi menunjukkan bahwa kepemimpinan seorang pimpinan lembaga atau pimpinan kepala daerah di suatu tempat dia bersih dari korupsi, tetapi juga dia berimplikasi sebagai alat untuk mengungkap dugaan korupsi yang ditutup-tutupi atau ingin ditutup-tutupi melalui opini wajar tanpa pengecualian. Karena itu saya pikir selain kejaksaan, KPK dan Polri bisa menjadikan WTP itu sebagai objek penyelidikan dan penyidikan, masyarakat juga sebetulnya bisa menggugat BPK RI dan pejabat yang bersangkutan terkait dengan penilaian WTP kepada kepemimpinan dia di daerah atau di suatu lembaga yang kemudian ternyata ada korupsinya. Jadi WTP bukan jaminan bagi seorang pemimpin yang sukses membangun suatu lembaga atau membangun suatu daerah, terutama terkait dengan hal-hal yang bersih dari KKN.